suami dari adik kandung ayahku telah memilih pelabuhan lain di luar sana. Saat aku harus menjaganya di sebuah apartemen di sudut Jakarta yang dingin, kehangatan itu datang bukan dari rasa hormat, melainkan dari kebutuhan dua jiwa yang sama-sama hampa. Semakin aku menjaganya, semakin kami kehilangan garis batas. Malam itu, di balkon apartemen lantai 15 dengan lampu kota yang temaram, Mbak Sarah berbisik lirih. "Kalau aku butuh sandaran, apa kamu siap, Aris?" Inilah kisah bagaimana aku mengambil alih tanggung jawab yang seharusnya milik omku. Dan bagaimana sebuah rasa terlarang lahir dari puing-puing pengkhianatan. Sore itu, udara Jakarta sedang lembab pasca hujan. Aku sedang asyik sendirian di kamar apartemen, membiarkan imajinasi liar berlarian dalam kepala sambil menatap layar laptop. Sebagai mahasiswa desain grafis tingkat akhir, kamarku adalah benteng privasiku. Namun, tiba-tiba pintu terbuka tanpa ketukan. Mbak Sarah masuk. Aku tersentak, panik luar biasa. Buru-buru aku menutup semua tab di browser dan berusaha menyembunyikan kegugupanku. Aku takut setengah mati jika Mbak Sarah marah dan melaporkan kebiasaan liarku ini pada Om Baskoro. Tapi ternyata Mbak Sarah hanya tersenyum tipis melihatku yang salah tingkah. Maaf, Mbak ganggu ya. Lanjutkan saja dulu kegiatanmu," katanya dengan nada suara yang sangat lembut, hampir seperti desiran angin. "Mbak cuma mau minta tolong nanti ya." Aku ingin menjawab, ingin menjelaskan bahwa aku tidak sedang melakukan hal aneh. Meskipun kenyataannya iya, tapi Mbak Sarah sudah lebih dulu membalikkan badan. Sebelum menutup pintu, ia sempat menoleh. "Kalau sudah selesai, ke dapur ya. Bantu Mbak cek keran air yang bocor." Pintu tertutup pelan. Aku tertegun. Jantungku masih berdegup kencang. Sejak kejadian itu, setiap kali berpapasan dengan Mbak Sarah, aku merasa serba salah. Canggung, malu, dan merasa terlanjang. Sudah 6 bulan aku menumpang di apartemen Om Baskoro karena jaraknya dekat dengan kampusku. Selama itu pula, Mbak Sarah selalu bersikap sangat baik padaku. Aku takut dia kecewa melihat sisi gelapku. Tapi anehnya, Mbak Sarah tidak marah. Dia tidak menceritakan apapun pada Om Baskoro. Justru setelah hari itu, sikapnya makin manis. Ia sering mengantarkan kopi atau camilan ke meja kerjaku. Kadang-kadang bahkan tanpa alasan yang jelas, ia hanya berdiri di ambang pintu memperhatikanku bekerja. Suatu sore di tahun 2024, perkuliahan sedang libur. Aku merasa bosan dan teringat ada file film baru dari temanku, sebuah drama romantis dari Prancis. Namanya juga pemuda usia 22 tahun, rasa penasaran selalu menang atas logika. Aku berbaring di tempat tidur, memasang headphone, dan mulai menonton lewat ponsel. Film itu berkisah tentang hubungan tabu antara seorang pemuda dengan istri dari kerabatnya. Cerita yang berat, emosional, dan mendalam. Entah kenapa, pemeran wanitanya mengingatkanku pada Mbak Sarah. Wajah mereka berbeda, tapi auranya, sosok keibuannya yang tenang, namun menyimpan kesedihan, begitu identik. Mbak Sarah kini berusia 37 tahun. Ia sudah menikah dengan Om Baskoro selama hampir 10 tahun, namun mereka belum dikaruniai buah hati. Wajahnya teduh, pembawaannya kalem, dan sehari-hari ia hanya menghabiskan waktu dengan melukis atau mengurus rumah. Mungkin karena kesepian itulah, dia sering terlihat melamun di jendela. Diam-diam, ada perasaan aneh yang muncul setiap kali aku memperhatikan Mbak Sarah dari kejauhan. Harus kuakui, pesonanya sulit diabaikan. Sambil menonton film itu, pikiranku melayang, membayangkan Mbak Sarah berada dalam alur cerita yang sama. Karena memakai headphone, aku tidak menyadari saat pintu kamarku terbuka perlahan untuk kedua kalinya. Jantungku serasa mau copot. Mbak Sarah sudah berdiri di sisi ranjang,
tersenyum kecil sambil memperhatikanku yang sedang terhanyut dalam tontonan itu. Dari situlah, tanpa pernah kuduga, hubungan kami mulai bergeser dari sekadar saudara menjadi sesuatu yang lebih gelap dan mendalam. Beberapa hari kemudian, suasana di apartemen terasa normal, namun ada ketegangan yang tertahan. Om Baskoro harus pergi dinas ke Singapura selama 3 malam. Apartemen yang luas itu mendadak terasa sangat sunyi. Selepas makan malam, aku duduk di ruang tengah sambil memainkan ponsel. Mbak Sarah datang menghampiri dengan 2 cangkir coklat panas. Ia duduk di sofa tepat di seberangku. "Kamu sering ya menonton film dengan tema seperti itu?" Tanyanya pelan, suaranya lembut, tapi efeknya seperti petir bagiku. Aku kaku, ponsel hampir jatuh dari genggamanku. "Maaf mbak, itu cuma iseng, teman yang kirim," jawabku terbata-bata. Mbak Sarah mengangkat tangannya, memotong kalimatku dengan gestur tenang. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Mbak gak bisa memarahimu, Aris. Usiamu memang masa-masanya penasaran." Tapi, ia menjeda kalimatnya. "Jangan sampai terbawa ke dunia nyata ya. Bahaya." Aku hanya mengangguk, menunduk dalam-dalam. Namun kemudian, ia menambahkan dengan nada yang lebih berat. "Tapi kalau kamu butuh teman bicara, Mbak ada di sini." Hening. Hanya suara detik jam dinding dan desis AC yang terdengar. Aku menongak, menatap matanya. Di balik senyum itu, aku menangkap sesuatu yang selama ini tersembunyi. Kesepian yang teramat sangat. Sore itu, tanpa kata-kata lebih banyak, aku tahu bahwa malam ini tidak akan berakhir seperti malam-malam biasanya. Malam makin larut. Aku kembali ke kamar berusaha memejamkan mata, tapi pikiranku kalut. Tiba-tiba, terdengar ketukan halus. Tok, tok, tok. Mbak Sarah berdiri di sana. "Mbak nggak bisa tidur? Mau temani Mbak nonton TV?" Aku mengangguk tanpa ragu. Kami duduk di sofa panjang. Lampu utama dipadamkan, hanya menyisakan lampu berdiri di sudut ruangan yang memancarkan cahaya kuning temaram. Mbak Sarah duduk sangat dekat. Aku bisa mencium wangi aromaterapi melati yang biasa ia pakai. Film drama yang kami tonton terasa hanya sebagai latar belakang. Saat sebuah adegan sedih muncul, Mbak Sarah tiba-tiba menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku membeku. "Aris, Mbak capek sendirian terus," bisiknya. Aku tidak berani bergerak. Dalam hati aku tahu ini salah. Tapi rasa ingin melindungi wanita di sampingku ini jauh lebih besar. Aku memberanikan diri menggenggam tangannya. Ia tidak menolak. Justru meremas jemariku dengan erat. "Omu, dia sudah berubah," ceritanya dengan suara bergetar. "Dia punya wanita lain di Singapura. Mbak tahu semuanya dari mutasi rekening dan pesan-pesan singkatnya. Dia merasa Mbak gagal karena belum bisa memberinya anak." Amarah membuncah di dadaku. Bagaimana mungkin Om Baskoro mengkhianati wanita selembut ini? Aku menoleh, menatap wajahnya yang basah oleh air mata. "Aku di sini, Mbak. Aku nggak akan biarkan Mbak merasa sendiri lagi." Mata kami bertemu. Ada getaran hebat di sana. Perlahan, Mbak Sarah mendekatkan wajahnya. Hembusan napasnya terasa hangat di kulitku. Malam itu, di bawah remang lampu apartemen, kami melangkah melewati batas yang selama ini kami jaga dengan susah payah. Hari-hari berikutnya menjadi rangkaian rahasia yang manis sekaligus pahit. Aku berangkat kuliah dengan perasaan bersalah, tapi merindukan rumah lebih dari apapun. Om Baskoro makin jarang pulang. Dia hanya menelepon sesekali, memintaku menjaga istrinya. "Jaga Mbak Sarah ya, Riz. Pakai saja mobil Om kalau perlu belanja," pesannya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu hari, ibuku menelepon dari desa di Jawa Tengah. Suaranya terdengar ragu. "Aris, kamu baik-baik di sana? Ibu dengar kabar. Om Baskoro sudah menikah lagi secara siri di sana. Jangan bilang-bilang Mbak Sarah dulu ya, ibu nggak tega." Dadaku sesak.
Ternyata benar, pengkhianatan itu nyata. Melihat Mbak Sarah yang masih setia menyiapkan sarapan untukku, menyambutku pulang dengan senyum, hatiku hancur. Aku menjadi suami pengganti dalam segala hal, memberikan perhatian yang seharusnya ia dapatkan dari laki-laki yang ia cintai selama 10 tahun. Puncaknya terjadi di suatu malam setelah badai melanda Jakarta. Kami sedang berada di dapur, mencuci piring bersama setelah makan malam yang hangat. Canda tawa kecil pecah saat air keran mengenai baju kami. Namun, tawa itu mendadak hilang saat mata kami kembali bertemu. Sentuhan di pipi, pelukan yang erat, hingga akhirnya kami hanyut dalam gelombang emosi yang tak terbendung. Kami meluapkan segala kesepian dan rasa haus akan kasih sayang di ruangan itu. Namun, di tengah semua itu, Mbak Sarah tiba-tiba menangis sesenggukan di pelukanku. Kalau nanti ada apa-apa, gimana Aris? Tanyanya penuh ketakutan. Aku mendekapnya lebih erat. Aku akan tanggung jawab, Mbak. Aku nggak akan pergi seperti dia. Aku janji. Keesokan paginya, bel pintu apartemen berbunyi nyaring. Kami tersentak. Mbak Sarah panik merapikan penampilannya. Ternyata itu ibuku. Beliau datang tiba-tiba untuk menjengukku dan membawakan makanan desa. Loh, Aris? Kok mukamu pucat? Kurang tidur ya? Tanya ibu sambil masuk ke apartemen. Mbak Sarah juga, kok matanya sembab? Kami berdua hanya bisa memberikan alasan klise tentang tugas kuliah dan alergi debu. Selama 2 hari ibu menginap, aku merasa seperti berjalan di atas duri. Ibu berkali-kali menasehatiku, fokus kuliah, Riz. Nanti kalau sudah kerja, ibu carikan gadis desa yang cantik buat jadi istrimu. Jangan main-main di kota besar. Aku hanya bisa melirik Mbak Sarah. Ada senyum getir di bibirnya. Ibu tidak pernah tahu bahwa calon istri yang ia bicarakan sedang berdiri di dapur, membuatkan teh untuknya. Setelah ibu pulang, badai yang sesungguhnya datang. Om Baskoro pulang dan langsung meminta cerai. Ia mengaku secara jujur tentang pilihannya di Singapura. Mbak Sarah tidak menangis di depannya. Ia melepaskan Om Baskoro dengan martabat yang tinggi, meski hatinya hancur berkeping-keping. 5 tahun telah berlalu sejak badai itu. Sekarang, aku bukan lagi mahasiswa yang menumpang. Aku adalah seorang manajer kreatif di sebuah agensi besar. Dan di sampingku berdiri Sarah, wanita yang dulu kupanggil Mbak, namun kini adalah istriku yang sah. Keajaiban terjadi, dugaan Om Baskoro salah besar. Sarah tidak mandul. Saat ini kami sedang membesarkan seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang sangat cerdas. Sementara itu, kabar yang kudengar, Om Baskoro dan istri barunya tetap tidak memiliki keturunan hingga detik ini. Mungkin itu adalah cara semesta menunjukkan keadilannya. Hubungan kami dengan keluarga besar sempat merenggang, namun perlahan membaik. Mereka melihat betapa aku sangat mencintai Sarah dan bagaimana kami membangun hidup dari nol. Setelah keberangkatan ibu kembali ke desa, apartemen itu tidak lagi terasa seperti tempat perlindungan, melainkan seperti sebuah gelembung yang siap pecah kapan saja. Setiap kali aku pulang dari kampus, aroma masakan Sarah yang memenuhi lorong apartemen selalu memicu 2 rasa yang bertabrakan, kebahagiaan yang meluap dan ketakutan yang mencekik. Aku ingat satu sore di bulan Oktober, saat hujan badai mengunci kami di dalam ruangan. Sarah sedang duduk di lantai, beralaskan karpet bulu, dikelilingi oleh kanvas-kanvas yang belum selesai. Ia sedang melukis sesuatu yang abstrak, perpaduan warna abu-abu dan sedikit goresan emas di tengahnya.
Apa artinya ini, Mbak? Tanyaku sambil meletakkan tas ranselku. Ia menoleh. Rambutnya yang biasanya rapi, kini dibiarkan tergerai sedikit berantakan. Ini adalah kita, Aris. Abu-abu adalah dunia yang memandang kita salah, dan emas ini adalah sedikit kebahagiaan yang kita curi di tengahnya. Aku duduk di belakangnya, melingkarkan lenganku di pinggangnya. Kita tidak mencuri, Mbak. Kita hanya menemukan apa yang orang lain buang. Kalimat itu terdengar heroik, namun di dalam hati, aku tahu kami sedang bermain api. Setiap kali ponselnya berdering dan nama Baskoro muncul di layar, kami berdua terdiam seperti patung. Sarah akan menjawab telepon itu dengan suara yang datar, berpura-pura menjadi istri yang patuh. Sementara aku harus menahan napas di ruangan sebelah, mendengarkan kebohongan-kebohongan yang terpaksa kami rajut bersama. Ketegangan mencapai puncaknya saat salah satu teman dekat Om Baskoro, Pak Hendra, tak sengaja berpapasan dengan kami di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Saat itu, aku sedang menggenggam tangan Sarah dengan sapaan akrab, tertawa lepas karena sebuah lelucon kecil. Loh, Sarah? Sama siapa ini? Keponakan Baskoro ya? Tanya Pak Hendra dengan tatapan menyelidik. Genggaman tangan kami terlepas seketika, seolah-olah tangan kami baru saja menyentuh bara panas. Sarah dengan cepat menguasai keadaan. Iya Pak Hendra, ini Aris, keponakan Mas Baskoro yang kuliah di sini, lagi bantu saya cari bahan lukis. Meski senyum Pak Hendra terlihat ramah, matanya tidak bisa berbohong. Ada kecurigaan di sana. Sejak hari itu, kami menyadari bahwa dinding-dinding apartemen ini punya telinga, dan mata publik punya penilaian yang kejam. Kami mulai membatasi diri. Di depan umum, aku kembali menjadi keponakan yang sopan. Namun, di balik pintu apartemen yang terkunci, kami adalah dua orang yang saling ketergantungan. Puncak dari drama ini terjadi sebulan sebelum kelulusanku. Om Baskoro pulang tanpa kabar. Ia biasanya selalu memberitahu 2 hari sebelumnya. Tapi kali ini, dia muncul di depan pintu pukul 2 pagi, dengan wajah kuyuk dan bau alkohol yang menyengat. Aku yang sedang belajar di ruang tengah langsung berdiri kaku. Sarah keluar dari kamar dengan piyama sutranya, wajahnya pucat pasi. "Kenapa kalian belum tidur?" tanya Om Baskoro kasar. Ia melempar tas kantornya ke lantai. "Kalian terlihat sangat akrab ya selama aku tidak ada." Kalimat itu adalah sebuah tuduhan tanpa bukti, tapi getaran di suaranya menandakan bahwa dia sudah mendengar desas-desus. Malam itu juga pertengkaran hebat pecah, bukan karena perselingkuhan kami yang terbongkar, melainkan karena Om Baskoro melampiaskan rasa bersalahnya atas perselingkuhannya sendiri di Singapura kepada Sarah. "Kamu tidak bisa memberiku anak. Kamu hanya menghabiskan uangku untuk kanvas-kanvas sampah ini," teriaknya. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Saat ia hendak melayangkan tangan ke arah Sarah, aku berdiri di depannya. "Cukup, Om. Jangan sentuh dia." Om Baskoro tertawa meremehkan. "Oh, jadi sekarang pahlawannya adalah keponakanku sendiri. Kamu tahu apa soal pernikahan anak ingusan?" Malam itu juga Om Baskoro mengusirku. Aku mengemas barang-barangku dalam diam. Tapi saat aku mencapai pintu, Sarah menarik lenganku. Di depan suaminya, ia berkata dengan suara paling lantang yang pernah kudengar, "Kalau Aris pergi, aku juga pergi." Kami akhirnya benar-benar pergi. Tanpa harta, tanpa dukungan keluarga. Aku menyewa sebuah kamar kos kecil di daerah pinggiran yang jauh dari kemewahan apartemen lama. Sarah, yang terbiasa hidup berkecukupan, harus belajar hidup dalam kesederhanaan. Itulah masa-masa tersulit kami. Aku bekerja paruh waktu sebagai kurir setelah kuliah, sementara Sarah mulai menjual lukisannya di pinggir jalan dan melalui media sosial. Banyak teman-temanku menjauh,
dan keluarga besarku di desa mulai mengirim pesan-pesan penuh kecaman. Ibu menelepon sambil menangis, memintaku pulang dan meninggalkan wanita itu. Tapi Sarah tidak pernah menyerah. Suatu malam, di kamar kos yang panas tanpa AC, ia membelai rambutku. "Maafkan aku, Aris. Aku menghancurkan masa mudamu." "Mbak," kataku, "kini aku mulai memanggilnya dengan namanya saja. Kamu tidak menghancurkan apapun. Kamu memberikan aku tujuan untuk menjadi pria yang sesungguhnya." 3 bulan setelah perceraian resmi Sarah dan Baskoro keluar, keajaiban yang selama 10 tahun dinantikan itu datang. Sarah terlambat datang bulan. Kami pergi ke puskesmas dengan perasaan was-was. Saat dokter menyatakan Sarah hamil, kami berdua menangis di ruang tunggu. Ini adalah tamparan bagi semua orang yang dulu menghina Sarah sebagai wanita mandul. Ini adalah bukti bahwa cinta yang tulus dan ketenangan jiwa adalah kunci dari kehidupan. Perjuangan 9 bulan itu tidak mudah. Aku harus bekerja 2 kali lipat lebih keras untuk biaya persalinan. Namun, setiap kali aku melihat perut Sarah yang membuncit, rasa lelahku hilang. Aku bukan lagi keponakan yang mencari jati diri. Aku adalah seorang ayah yang sedang berjuang demi masa depan. Kini, aku berdiri di kantor baruku yang memiliki pemandangan kota. Aku sudah menjadi direktur kreatif. Di rumah, anak laki-laki kami, Leo, sedang menunggu dengan mainan robotnya. Sarah sudah menjadi pelukis yang cukup dikenal. Karyanya sering dipajang di galeri-galeri ternama. Suatu hari, di sebuah acara pameran seni, aku melihat sosok pria tua yang tampak rapuh. Itu Om Baskoro. Ia berdiri di depan lukisan Sarah yang berjudul The New Dawn. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Di sampingnya, ada seorang wanita muda yang tampak tidak bahagia. Kami berpapasan. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya keheningan yang panjang. "Dia anakmu?" tanya Om Baskoro sambil menunjuk Leo yang sedang digandeng Sarah. "Iya, Mas," jawab Sarah tenang. Tidak ada nada dendam, hanya kedamaian yang terpancar dari wajahnya. Om Baskoro menunduk. Ia tidak berkata apa-apa lagi dan segera pergi meninggalkan galeri. Aku tahu, saat itu ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari di tempat lain sebenarnya sudah pernah ia miliki. Namun ia sia-siakan karena egonya sendiri. Kisah ini mungkin diawali dengan sesuatu yang dianggap salah oleh norma dunia. Namun, hidup tidak selalu hitam dan putih. Ada banyak warna abu-abu di dalamnya. Pengkhianatan Om Baskoro adalah racun. Tapi, ia juga menjadi pupuk bagi hubungan kami untuk tumbuh. Kami belajar bahwa tanggung jawab bukan hanya soal memberi nafkah, tapi soal menjaga jiwa yang rapuh. Kami belajar bahwa cinta sejati tidak lahir dari kesempurnaan, tapi dari 2 orang yang saling menemukan di saat-saat paling hancur dalam hidup mereka. Untuk kalian yang saat ini sedang merasa kesepian di tengah keramaian, atau kalian yang merasa terabaikan dalam hubungan yang hambar, ingatlah bahwa setiap orang berhak untuk bahagia. Namun, pastikan kebahagiaan itu tidak dibangun di atas kebohongan, melainkan di atas kejujuran, betapapun pahitnya itu. Terima kasih telah menyimak kisah Aris dan Sarah. Apakah menurut kalian, Aris benar-benar mengambil alih tanggung jawab, ataukah dia hanya korban dari situasi? Mari berdiskusi dengan sopan di kolom komentar. Jangan lupa untuk bagikan kisah ini kepada mereka yang mungkin butuh inspirasi untuk bangkit dari kegagalan cinta. Subscribe untuk terus mendapatkan narasi kehidupan yang mendalam hanya di Romansa Nyata. Sampai jumpa.